Halo, perkenalkan nama saya Ninda Eka Nurfitasari. Saya dari jurusan Kimia angkatan 2016. Sebenarnya kalau misalkan rumor-rumor di jurusan kimia itu lebih ke ini sih, pertanyaan-pertanyaan yang sedikit lucu. Kayak misalkan ketika aku ditanya, kamu kuliah di jurusan apa? Kayak gitu kan. Terus aku jawab kimia, oh pasti besok bikin bom dan lain sebagainya. Itu sungguh lucu sekali karena di jurusan saya, selama saya belajar ini, praktek-prakteknya tidak ada yang menggunakan bahan-bahan yang mudah meledak, karena itu tuh sudah ditiadakan gitu loh. Jadi emang dihindarkan mengajarkan hal-hal yang seperti itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tentang jurusan kimia ini nanti bakalan menciptakan pencemar-pencemar yang bakalan merusak lingkungan. Kalau menurut saya itu juga sedikit sudah lebih diminimalisirkan, karena akhir-akhir ini sudah banyak bermunculan materi-materi kuliah mengenai green chemistry, di mana di situ kita mengubah metode, mengubah bahan sedemikian rupa supaya bahan itu nanti ketika dibuang ke lingkungan sudah baik untuk lingkungan, sudah tidak mencemari lingkungan lagi, seperti itu. Jadi tuh kayak lebih ke kita kan pakai bahan-bahannya kan dikit-dikit, kayak misalkan kita mau praktek menggunakan Ag dikit, terus menggunakan asam sulfat dikit. Nah, karena dikit-dikitnya itu jadi mengolah limbahnya akan lebih sulit gitu loh. Jadi sekarang kita kayak mikir gimana caranya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya itu tuh diminimalisirkan banget biar pengolahannya lebih simpel kayak gitu. Sebenarnya jadi cerita dulu ya. Jadi cerita dulu ya, sebelum saya masuk ke jurusan kimia di kuliah ini, dulu tuh saya SMK tuh masuk ke kimia analis. Jadi kalau di SMK dulu ada yang namanya kimia analis dan kimia industri. Kalau kimia analis itu lebih kepada analis bahan. Jadi kayak misalkan tahu di pasar itu kita bisa menganalisis berapa jumlah formalin yang ada di dalamnya, berapa jumlah boraks yang ada di dalam suatu bakso dan lain sebagainya. Kalau misalkan di kimia industri nanti lebih mempelajari ke industrinya, jadi memproduksi suatu bahan kayak misalkan pembuatan sabun, pembuatan deterjen dan lain sebagainya, yang itu tuh mencakup lingkupnya tuh lebih gede ke lingkup industri. Kalau kimia analis kan cuma kecil. Nah, kalau di kimia yang saya ambil sekarang ini jurusannya itu mencakup dua hal itu, perpaduan antara kimia analis dan kimia industri tapi lebih diperdalam. Nah, nanti ada lagi kimia pendidikan kimia dan teknik kimia. Kalau pendidikan kimia itu nanti dia belajarnya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama tentang pendidikan, mengajar kepada murid-murid dan juga kimianya itu sendiri. Jadi nanti kimianya nggak terlalu dalam. Yang terus selanjutnya kalau tentang teknik kimia itu malah lebih ke fisika. Kalau menurut dari cerita teman-teman yang teknik kimia, karena di situ nanti mereka kalau tidak salah tugas akhirnya itu disuruh meriset-riset kayak perancangan pabrik dan lain sebagainya. Nah, kalau di jurusan saya sendiri itu nanti lebih ke riset-riset penelitian. Jadi nanti pas belajar kita mempelajari benar-benar kimia itu apa saja sampai diperdalam. Setelah itu tugas akhirnya kita ya penelitian di laboratorium, seperti itu. Yang dipelajari secara garis besar itu semester awal kita belajar tentang kemipaan. Jadi semua mahasiswa di fakultas saya itu ada yang namanya kemipaan. Kemipaan itu nanti meliputi kalkulus, fisika dasar, pemrograman, kimia dasar. Terus nanti naik ke semester berikutnya kita akan fokus ke organik, kayak kimia organik, biokimia, kimia organik fisik. Terus nanti ada juga kimia anorganik, kayak batu-batuan, mineral-mineral itu nanti masuknya ke kimia anorganik. Terus lingkungan dan kimia fisik. Kimia fisik itu contohnya kalau di mata kuliah saya itu kimia kuantum. Kalau prakteknya sendiri
tidak jauh-jauh ya dengan apa yang sudah dipelajari di teorinya. Kayak misalkan kita dapat praktek di lab kimia dasar, di lab kimia anorganik, di lab kimia organik, lab lingkungan, dan yang terakhir itu ada lab komputasi. Jadi kalau spesialnya di lab komputasi itu kita tidak belajar mengenai bahan-bahan, bukan nggak belajar sih, tapi lebih ke kita tidak menyentuh bahan-bahan secara langsung, kita tidak menyentuh alat-alat gelas secara langsung, kita hanya menghadapi komputer dan merancang suatu zat, apabila ditambahkan dengan zat lain akan menghasilkan apa. Sehingga itu menurut saya lebih meminimalisirkan pencemaran lingkungan gitu. Cuman praktek di kimia komputasi ini tuh tidak wajib karena sedikit sulit. Kayak simulasi. Iya, kayak simulasi. Mengenai mata kuliah yang sulit, kalau bagi saya itu lebih ke mata kuliah kemipaan sih, kayak kalkulus, fisika dasar. Itu karena mungkin saya kurang berkecimpung di dunia itu ya. Kayak kalkulus kan biasanya yang mempelajari itu kan anak matematika, fisika dasar itu kan yang mempelajari anak fisika. Ya mungkin entah logika saya yang kurang masuk atau gimana, jadi menurut saya tuh pelajarannya sedikit sulit. Kalau mata kuliah yang paling menyebalkan sebenarnya lebih ke dosen yang sedikit menyebalkan. Kayak saya pernah berjumpa dengan dosen yang ketika masuk kelas tiba-tiba ditanyain struktur ini apa, reaksi ini dan ini hasilnya apa, padahal itu mata kuliahnya udah sulit. Dosennya yang seperti itu membuat mahasiswanya itu setiap masuk kelas udah duk, sumpah itu langsung ambiar walaupun tahu jawabannya. Ketika udah duk itu sumpah udah kayak Didi Kempot aja, ambiar. Mata kuliah yang paling menyenangkan itu bagi saya hal-hal yang berbau lingkungan. Soalnya langsung bisa dilihat secara langsung di kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan kemarin waktu saya istilahnya takziah ke tempatnya Bude Sayang di daerah Solo itu, di sana saya melihat sungai itu benar-benar alirannya itu tuh aliran airnya itu tuh udah nggak kayak sungai pada umumnya, udah butek, warnanya tuh hitam. Di situ kan nanti saya bakalan mikir, oh ini pasti ada limbah dari pabrik yang dibuang di situ yang seharusnya tidak boleh, kayak gitu. Ya menyenangkan aja hal-hal yang berbau lingkungan itu.